Gagasan pokok merupakan ide pokok atau ide utama yang terdapat dalam sebuah paragraf. Sedangkan gagasan pendukung itu berisi penjelasan-penjelasan yang mendukung gagasan pokok. Gagasan pokok disebut juga sebagai gagasan utama, ide pokok, pokok pikiran, pokok masalah, pikiran utama, dan inti paragraf. Berdasarkan letak gagasan pokok, maka gagasan pokok yang terletak pada awal kalimat itu disebut paragraf deduktif. Gagasan pokok yang terletak pada akhir kalimat disebut paragraf induktif. Dan gagasan pokok yang terletak pada awal dan akhir kalimat disebut paragraf campuran. Ciri-ciri gagasan pokok yang pertama adalah terdiri atas satu kalimat utuh yang berdiri sendiri. Yang kedua, dibentuk tanpa kata sambung atau transisi. Yang ketiga, tersusun atas topik permasalahan utama yang dapat dijelaskan lebih lanjut. Yang keempat, memiliki kalimat yang jelas tanpa dihubungkan kalimat lain. Dan yang terakhir, gagasan pokok atau gagasan utama berada di akhir umumnya ditandai dengan kata, oleh karena itu, kesimpulannya, oleh sebab itu, dengan demikian, dan lain sebagainya. Selanjutnya, cara menentukan gagasan pokok adalah yang pertama, bacalah paragraf dengan cermat dan seksama. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga terakhir. Yang ketiga, apakah kalimat pertama merupakan gagasan pokok atau gagasan pendukung? Apakah kalimat kedua yang merupakan gagasan pokok? Nanti kita amati ya. Dan yang terakhir, teruslah membaca kalimat demi kalimat hingga gagasan pokok paragraf ditemukan. Ingat, gagasan pokok sebagai isi atau inti paragraf dapat terletak di awal, dan akhir, atau di seluruh paragraf. Contoh menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang pertama, bacalah paragraf berikut ini. Upacara Pitron Ane U Tanah merupakan upacara adat yang artinya turun-temurun. Upacara ini biasanya dilakukan saat bayi berusia 44 hari. Upacara ini bertujuan agar sang bayi tumbuh sehat, serta memperoleh keselamatan dan perlindungan dari Tuhan. Ayo kita amati kalimat pertama. Kalimat pertama menjelaskan tentang upacara Pitron Ane U Tanah. Ya, sebagai upacara adat yang artinya turun-temurun. Kalimat yang kedua kita amati. Upacara ini, berarti kalimat kedua ini menjelaskan upacara ini. Upacara apa? Upacara Pitron Ane U Tanah ini. Jadi upacara ini, kalimat kedua menjelaskan kalimat pertama. Sekarang kita lihat ke kalimat ketiga. Juga sama, upacara ini. Berarti kalimat ketiga juga menjelaskan tentang upacara Pitron Ane U Tanah. Dari paragraf ini, maka dapat kita simpulkan, gagasan pokok pada paragraf tersebut adalah kalimat pertama. Gagasan pendukungnya adalah kalimat kedua dan kalimat ketiga. Dan paragraf ini disebut paragraf deduktif karena gagasan pokoknya terdapat pada awal kalimat. Bagaimana? Mudah bukan menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung?